Kan selagi masih muda ya coba aja gitu loh. Apa yang jadi hobi kamu, apa yang jadi sesuatu hal yang kamu sukain, kenapa itu nggak coba dicarikan peluang untuk menghasilkan uang gitu kan. Oke, selamat sore. Saya Nene dari Nona Petualang. Kami bergerak di bidang persewaan alat-alat outdoor atau alat-alat camping yang ada di Surabaya. Tepatnya di Jalan Medokan Semampir nomor 77 di daerah Medokan Semampir, Sukolilo, Surabaya, Surabaya Timur. Hobi sih sebenarnya. Jadi memang dari SMA, lepas SMA saya sudah hobi naik gunung sampai akhirnya lanjut kuliah juga makin menjadi hobi naik gunung ya. Akhirnya saya punya teman laki-laki, teman kuliah yang juga sama-sama hobi naik gunung. Itu kayaknya kalau kita terus-terusan naik gunung kayaknya keluar duit terus nih ya kan, keluar duit, sedangkan waktu itu kita masih kuliah, uang masih minta, nggak ada pemasukan. Jadi kayaknya enak nih kalau apa nih, buka usaha gitu kan ya, yang sesuai hobi kita, yang akhirnya nggak cuma keluar duit aja tapi bisa dapat pemasukan dari situ. Awalnya sih itu, jadi lebih ke hobi aja sih. Dulu dapat modal uang 2 juta pinjaman dari orang tua, ketambahan aku jual kamera. Itu yang pertama dibeli memang tenda sama carrier ya, karena yang urgent di dunia pendakian kan tenda dan carrier itu. Jadi dulu memang yang pertama dibeli tenda, carrier, yang lainnya beli sih, cuma memang perintil-perintil dalam yang jumlah nggak terlalu banyak. Sampai akhirnya memang kita dulu komit kalau bisa nggak sampai pinjem-pinjem uang. Jadi kita dapat uang berapa itu diputar terus sampai sekarang akhirnya bisa nambah, kita punya ratusan barang kayak gitu. Jadi saya lebih ke servis kebersihan sebenarnya. Jadi alat-alat yang habis disewa itu kita cuci, kita bersihkan, kita memastikan kalau alat yang disewa itu dalam kondisi yang bersih dan layak pakai. Setiap orang yang nyewa di kita memang selalu kita cek bareng gitu kan ya. Jadi teman-teman nyewa tenda nih di kita, jadi setelah transaksi sudah selesai, alat kita buka, kita cek bersama untuk frame-nya apakah ada yang patah atau retak. Kalau saat itu ada yang patah atau retak, saya ganti dengan yang baru gitu kan. Jadi kita memastikan alat yang dibawa di sana di gunung itu sudah safety. Untuk tenda pun kita menggunakan tenda yang double layer. Selama memasangnya aman ya kan, itu saya yakin selama memasangnya aman dan benar, saya yakin di gunung mau hujan badai pun dia nggak akan tembus. Karena juga kita nggak asal pilih tenda sih. Jadi 5 tahun saya membuka Nona Petualang, saya sudah mencoba berbagai merek tenda sampai akhirnya saya menemukan tenda yang bagi saya itu berkualitas, yang cukup nyaman digunakan untuk teman-teman di gunung. Nggak hanya itu, kita juga sudah menyewakan peralatan pribadi seperti mulai jaket, sepatu. Itu kan sebenarnya hitungannya pribadi, tapi karena harga yang cukup mahal, teman-teman mungkin mau beli agak kesulitan di dana. Kalian bisa sewa dengan harga yang terjangkau. Jaket kita pun nggak sekedar jaket ya, jadi kita sudah pakai dengan brand-brand ternama, dengan mereka jaketnya itu sudah windproof, sudah waterproof, jadi badai, hujan, asal nggak yang hujan lebat gitu, insya Allah dia sudah aman gitu kan. Sepatu juga kita sudah menggunakan sepatu standar hiking yang tinggi-tinggi, yang nyaman digunakan. Jadi saya rasa untuk alat memang saya memilihnya nggak asal milih, nggak asal beli yang murah, yang cepat balik modal, enggak. Jadi saya sebenarnya lebih mementingkan keamanan dan kenyamanan customer kami. Sekali lagi karena saya basicnya naik gunung, saya basicnya pendaki yang sudah dari 2010 mendaki gunung, sedikit banyak saya paham apa yang harus saya gunakan agar aman di gunung, ya itulah yang saya berikan ke customer saya. Saya rasa saya nggak main-main sih untuk soal ini, untuk soal keselamatan di gunung. Biasanya sih rame-ramenya mulai bulan April ya, karena April itu beberapa gunung sudah mulai buka setelah tutup sekian lama kena musim hujan. Januari, Februari, Maret itu kan musim hujan, jadi beberapa gunung itu kan tutup kan untuk reboisasi, kemudian buka lagi di bulan April. Nah itu sudah membludak sampai akhirnya ketemu high season di libur lebaran gitu kan nggak semua orang muslim tuh, jadi mungkin yang Nasrani dan beragama lain mereka mengambil libur di hari itu.
ketambahan lagi nanti bulan-bulan Agustus tuh kan, Agustusan itu lebih membeludak lagi. Setelah bulan-bulan itu ada anak-anak apa namanya, mahasiswa yang apa ya, yang baru masuk maba itu kan biasanya ada acara apa itu ketambahan lebih rame lagi. Puncak-puncaknya sih biasanya di bulan Desember, di akhir tahun, Natal sampai akhir tahun itu kan long holiday banget kan, jadi itu puncak-puncaknya rame. Sejauh ini sih alhamdulillah ramenya sih makin rame sih sebenarnya, cuma memang ada bulan-bulan tertentu yang kita itu sampai nolak-nolaknya tuh wah gila, yang diterima sama yang ditolak itu hampir sama rasanya. Kayak kemarin Agustusan itu, waduh itu rasanya eman kalau ditolak, tapi ya gimana, alat nggak ada gitu kan ya, kayak gitu. Mimpi yang sudah terwujud dengan usaha, saya bisa nikah sama orang yang sehobi, Mas. Itu dibilang mimpi enggak sih, Mas, cuma rasanya waktu masih single dulu kan rasanya enak kali ya nih kalau naik gunung sama yang sudah muhrim, sama yang udah suami nih kan enak tuh kan, nanti bisa apalagi sudah sama anak bisa berkeluarga naik gunung bareng. Dan itu dulu kan kebayang-bayangnya tuh kan kayaknya enak gitu ya, biar nggak sama temen terus kan dulu. Dan sekarang tuh ya alhamdulillah itu udah tercapai. Saya menikah dengan laki-laki yang sehobi naik gunung ya kan. Saya merintis bareng usaha sama dia, punya anak juga alhamdulillah yang sehat, yang bisa diajak naik gunung. Gitu sebenarnya udah tercapai. Itu sih lebih ke kepuasan batin ya. Kalau secara materi sih ya alhamdulillah sudah alhamdulillah nggak ngerepotin orang tua lagi, sudah bisa berdiri sendiri sejak menikah. Itu sih udah achievement banget buat saya. Kalau soal karyawan sih yang full setiap hari sih satu, cuma kita punya dua, itu yang kalau kita rame itu dia datang. Terus kalau setiap weekend Minggu, Senin, Selasa dia datang untuk nyuci alat gitu, jadi nggak tiap hari. Jadi 3 sih, cuma itu nggak tiap hari. Coba aja dulu ya, karena konteksnya masih muda ya, coba aja dulu. Kalaupun ntar akhirnya gagal kan nggak apa-apa, karena masih muda ya. Kecuali kalau kita sudah tua mau gagal tuh kan udah ada tanggungan ini, udah ada tanggungan itu ya kan. Selagi masih muda ya coba aja gitu loh. Apa yang jadi hobi kamu, apa yang jadi sesuatu hal yang kamu sukain, kenapa itu nggak coba dicarikan peluang untuk menghasilkan uang gitu kan. Jadi kamu ngejalaninnya itu bisa benar-benar enjoy, apalagi nanti bisa dapat pasangan yang juga sehobi. But it's rasanya tuh emang enjoy banget ngejalaninnya gitu loh. Setiap hari rasanya bisa bertumbuh bersama.